Nah, di sini terlihat di balik daun-daun bonsai kelapa sudah ada mulai putih-putih. Ini seperti jamur ya teman-teman. Kita perhatikan. Ya, kita cari lagi di sini. Nah, selain jamur, biasanya hama yang paling sering menghinggapi bonsai kelapa adalah semut. Ini sangat mengganggu dalam proses pertumbuhannya nanti, dan kalau tidak segera kita kendalikan, itu dapat menyebabkan si bonsai kelapa mengalami pertumbuhan yang tidak sempurna. Misalnya daunnya jelek ya, daunnya tidak tumbuh tidak rapi karena memang dia diserang oleh hama. Nah, bagaimana cara mengendalikan hama-hama pada bonsai kelapa? Oke, simak terus sampai akhir video ini karena kita akan membahas mengendalikan hama yang sering ada pada bonsai kelapa. Pada setiap tanaman bonsai kelapa, pasti kita sering menjumpai adanya jamur putih pada daun, kemudian terdapat semut yang menyelubungi dari batang bonsai kelapa. Kemudian juga ada hama-hama atau gulma lain yang selalu menyerang bagian daun dan batang dari bonsai kelapa ya. Bila tidak segera ditangani, biasanya sih dia akan semakin menyebar dan mengakibatkan kerusakan pada bonsai kelapa itu sendiri, mulai dari gangguan pertumbuhan dari daun-daunnya hingga sampai menyebabkan kematian pada bonsai kelapa itu sendiri. Biasanya bila sudah diserang oleh kutu putih atau semut pada bagian bonsai kelapa, yang selalu saya lakukan adalah menyemprotkan cairan pestisida berupa pengendali semut atau ulat, segera disemprotkan kepada si bonsai kelapa itu sendiri, terutama pada pusat serangan di mana semut atau kutu putih itu berada di daun-daun bonsai kelapa itu sendiri. Di sini biasanya saya menggunakan cairan pestisida yang saya beli dari toko pertanian. Sebenarnya sih kalau melihat atau membaca review dari beberapa ahli dalam tanaman atau tumbuhan, penggunaan pestisida sendiri memiliki efek jangka panjang ya. Artinya sebenarnya sih kurang direkomendasikan untuk jenis tanaman bonsai kelapa, bahkan untuk tanaman-tanaman hias lainnya, karena memang dapat berefek menimbulkan efek lain, atau biasanya sederhananya itu membunuh satu penyakit tapi menimbulkan gangguan penyakit lain. Nah, itu biasanya umum yang dilakukan penggunaan pada pestisida atau bahan-bahan kimia lainnya. Lalu cara apa sebenarnya yang aman untuk digunakan dalam pengendalian hama bonsai kelapa, khususnya kutu putih, semut atau ulat yang menyerang dari daun bonsai kelapa itu sendiri? Biasanya orang membuat atau menggunakan cairan alami. Mereka membuat sendiri
cairan alami yang terbuat dari bahan-bahan alami tentunya ya, untuk mengendalikan si kutu atau jamur itu sendiri. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas yang menggunakan cairan pestisida terlebih dahulu, dan untuk next yang selanjutnya saya akan coba praktekkan dengan yang menggunakan cairan alami. Nah, cairan yang saya gunakan di sini adalah ini. Ya, teman-teman bisa cari di toko pertanian ya. Di sini ada pengendali kutu untuk tanaman kelapa sawit, kedelai, kubis, serta kakao. Jenis gulma atau gangguannya adalah dari ulat, kemudian ulat perusak daun, ulat gerayak perusak daun, dan penghisap buah. Nah, ini adalah jenis-jenis gulma yang dapat ditangani oleh pestisida dari bahan kimia pestisida ini. Nah, langsung saja saya sudah memasukkan ke dalam sprayer ya, alat semprot ini. Menurut saya tidak perlu banyak, penggunanya secukupnya saja. Kemudian dicampur dengan air. Dosisnya sendiri saya memakainya setengah dari tutup botol ini. Kemudian saya campur air. Ini adalah alat sprayer yang bisa dibeli teman-teman di kios-kios pertanian banyak. Nah, langkah yang dilakukan adalah menyemprotkan langsung kepada daun yang terserang kutu putih atau terserang semut. Begitu juga misalkan gangguan ulat yang menyerang bagian daun khususnya ya. Karena memang hama penyerang daun pada bonsai kelapa ini memang sangat umum dan biasanya pasti kita temui dan kita jumpai pada tanaman bonsai kelapa kita. Nah, semprotkan secukupnya. Nah, kita perhatikan. Oke, kalau sudah kita semprotkan rata, sebaiknya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak. Setelah kita semprotkan, kita diamkan dan kita tunggu reaksinya sampai beberapa hari ke depan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya memang bagian daun dari bonsai kelapa ini memiliki aspek penting dan sangat vital bagi estetika dari bonsai kelapa itu sendiri. Karena bila daunnya itu sendiri terlihat rusak atau diserang hama, dipastikan bahwa tampilan bonsai kelapa itu sendiri jadi tidak menarik dan lama-kelamaan malah mengakibatkan kerusakan. Jadi saran saya, bila sudah ada tanda-tanda kutu putih di balik-balik daunnya, teman-teman harus segera tanganin ya, karena kalau tidak efek buruk bisa terjadi di proses pertumbuhannya. Bisa jadi mengering seperti ini. Faktor mengering ini bukan hanya dari kekurangan air atau media tanam yang tidak cocok, tapi juga bisa disebabkan oleh gulma atau serangga dari penyerang daun bonsai kelapa itu sendiri. Nah, setelah kita kendalikan dengan pestisida yang sudah saya tunjukkan tadi, biasanya dalam beberapa hari ke depan kutu putih atau semut akan menghilang, dan disitu adalah proses pertumbuhan dari daun itu akan menjadi baik kembali. Dan jangan lupa setelah melakukan penyemprotan, esok paginya harus segera disiram ya, apalagi bila tidak turun hujan, itu akan menyebabkan daun bonsai kelapa menjadi panas dan rentan mengering dan akhirnya bisa mati. Nah, demikian tips singkat atau tips yang bisa saya berikan bila teman-teman memiliki gangguan
kutu putih pada bonsai kelapa, khususnya pada bagian daunnya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di video-video lainnya. Selalu dukung kami dan salam bonsai kelapa. Dah.